Setelah membahas para monark, kemampuan mereka, hidup mereka, dan apa yang mereka lakukan di bumi, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akhir hidup mereka alias kematian mereka. Mari kita mulai dengan monark pertama, yaitu Ashbourne. Kematian Ashbourne sebenarnya bukanlah kematian saat dirinya menjadi monark, tapi kematian saat dirinya menjadi ruler. Dalam peperangan dengan para ruler lainnya untuk membela absolute being tuannya, dia berhasil dikalahkan dengan telak. Tombak-tombak menghujani tubuhnya satu persatu, dan ini membuat dirinya menjemput maut di hadapannya. Nah, di saat kematiannya ini, Absolute Being ternyata telah menanamkan suatu pemicu apabila misalkan Ashbourne mati. Pemicu ini ternyata membuat Ashbourne mampu membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Dan kekuatan tersebut adalah kekuatan dari sang monark terakhir, Shadow Monarch. Menyadari kebangkitannya ini, dia hanya menggunakan satu kata saja untuk membuat dirinya hidup kembali dan berubah menjadi persona juga pribadi yang baru. Kata tersebut adalah arise atau bangkitlah. Sejak saat inilah greatest fragment of brilliant light, salah satu ruler terkuat, berubah menjadi Shadow Monarch Ashbourne. Namanya ini diambil dari filosofi Phoenix, yang dimana Phoenix ini lahir kembali dari abu yang membakar dirinya apabila dirinya mati. Dan sama seperti Phoenix, Ashbourne lahir dari abu dan bangkit menjadi sang penguasa bayangan. Nah, terlepas kalau Ashbourne ini bangkit kembali, wong anime bisa katakan kalau Ashbourne mati 2 kali di seri manhwa solo leveling. Nah, kematian dari Ashbourne yang kedua ini pada dasarnya lebih kepada dirinya melebur bersama sang Jinwoo dan lalu menyelamatkan dirinya menggunakan kebangkitan dirinya sebagai sang Shadow Monarch. Seperti yang kita tahu, dalam pertarungan akhir melawan para monark, sang Jinwoo dikepung oleh hampir semua monark, yaitu Plague Monarch Keresha, Iron Body Monarch Tarnak, Frost Monarch, Beast Monarch Rakan, dan juga Yogomun. Dalam pertarungan ini, sang Jinwoo mati terbunuh oleh para monark. Dan ini membuat Ashbourne mesti ikut campur dan membangkitkan dirinya di dalam tubuh sang Jinwoo. Namun pada akhirnya, sang Jinwoo yang memilih untuk hidup kembali melebur dengan Ashbourne dan menjadi Shadow Monarch yang baru dengan kekuatan penuhnya. Dan pada akhirnya setelah peristiwa ini, Ashbourne tidak pernah lagi memanifestasikan dirinya dan sang Jinwoo resmi menjadi penguasa bayangan yang baru. Dan sang Jinwoo hidup kembali menggunakan kata yang sama, kata yang digunakan Ashbourne untuk membangkitkan dirinya ketika dia terbunuh oleh para ruler, yaitu arise. Kematian selanjutnya adalah kematian Baran, yang juga dikenal sebagai Monarch of White Flame atau penguasa api putih, dan dikenal juga sebagai sang Raja Iblis. Dikarenakan para monark tidak percaya dengan Ashbourne yang asalnya berada pada pihak ruler dan kemudian membelot ke pihak monark, maka dirinya dan juga sang Beast Monarch berusaha untuk menghabisi Ashbourne pasca pertarungannya melawan para ruler. Pertarungan antara Ashbourne melawan Baran dan Beast Monarch ini terjadi berat sebelah. Meskipun pertarungan terjadi 2 lawan 1 antara Shadow Monarch melawan Baran dan juga Rakan, Shadow Monarch unggul sangat jauh dibandingkan mereka berdua. Dan karenanya Beast Monarch Rakan melarikan diri ketika mengetahui kekuatan sesungguhnya dari Ashbourne. Sementara di sisi lain, Baran berhasil Ashbourne tangkap.
Baran pun kemudian diinterogasi oleh Ashbourne mengenai alasan kenapa mereka menyerang Ashbourne. Padahal jika saja Ashbourne tidak diinterupsi, maka kemungkinan menang para monark akan berhasil dilakukan dalam peperangan ini. Namun Baran tidak mengatakan apapun kepada Ashbourne, dan karena Baran terus keras kepala tidak ingin membeberkan informasi satupun, Ashbourne tidak punya pilihan selain menghabisinya. Selanjutnya, kematian sang Plague Monarch Croatia atau sang penguasa wabah. Dikenal juga sebagai Sang Ratu Serangga, Keresha ini bersama dengan para monark lainnya bertugas menghabisi para wadah ruler satu persatu hingga mereka hampir habis. Sayangnya, Keresha ini kemudian menghadapi ajalnya dalam pertarungan melawan Sang Jinwoo dalam Ark Monarch War atau Perang Monark dengan manusia. Dalam pertempuran ini dia sempat melawan tentara bayangan Sang Jinwoo yaitu Beru dan memperlihatkan sifat keibuannya kepada Beru, mengingat dirinya adalah Ratu Serangga, dan setelahnya dia kemudian menghadapi Sang Jinwoo langsung. Pada pertempuran ini, Keresha sempat mengeluarkan kemampuannya yang paling tinggi, yaitu kemampuan untuk melepaskan racun mematikan. Namun dikarenakan Sang Jinwoo memiliki kekebalan kepada racun, maka serangan-serangan dari Keresha ini tidak mempan kepadanya. Setelahnya, Keresha lalu dibelah-belah menjadi puluhan hingga ratusan keping oleh Sang Jinwoo dan meninggal di tempat akibat serangan tersebut. Selanjutnya, kematian dari sang Beast Monarch Rakan. Kematian dari Rakan ini sangat mengejutkan bagi para monark dikarenakan dilakukan oleh Sang Jinwoo dalam keadaan menghina dirinya. Pasca Sang Jinwoo berhasil membangkitkan kekuatan Shadow Monarch dari Ashbourne di dalam dirinya, yang pada dasarnya membuatnya jauh lebih kuat hingga berkali-kali lipat, Rakan langsung melarikan diri karena dia menyadari saat ini dia sedang menghadapi Ashbourne yang dia hadapi bersama dengan Baran dalam pertempuran sebelumnya. Dan dari pengalamannya ini dia pun bisa merasakan energi yang sama seperti Ashbourne, sehingga dia pun memutuskan untuk melarikan diri dan tidak lagi membantu Frost Monarch untuk menghabisi Sang Jinwoo. Dia pun kemudian melarikan diri ke belahan bumi lain. Tapi sayangnya karena Sang Jinwoo telah membangkitkan kekuatan sesungguhnya dari Sang Shadow Monarch, maka menggunakan kemampuannya untuk merasakan mana atau energi sihir, dia langsung bisa menemukan Rakan. Dan tidak hanya itu, berteleportasi langsung ke tempat di mana dia melarikan diri seketika. Rakan pun langsung bisa merasakan aura kematian, langsung bersujud kepada Sang Jinwoo dikarenakan dia ketakutan. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya, Rakan bahkan sempat menawarkan pasukannya untuk menjadi pasukan-pasukan Sang Jinwoo. Meskipun begitu, Sang Jinwoo tidak lekas-lekas melepaskan Rakan. Sebelumnya, Rakanlah yang membunuh Sang Jinwoo, dan karenanya Sang Jinwoo meminta pembalasan kepada Rakan. Rakan pada dasarnya menusuk Sang Jinwoo menggunakan kelima jari tangannya hingga terbunuh, dan karenanya Sang Jinwoo memberikan syarat kepada Rakan untuk bisa menahan 5 pukulannya supaya dia bisa hidup. Serangan pertama Sang Jinwoo berhasil membuat tangannya lepas dan terbang, dan serangan-serangan selanjutnya pada akhirnya berhasil menghabisi Rakan Sang Beast Monarch. Selanjutnya, setelah dia berhasil menghabisi Rakan, dia kemudian kembali ke tempat pertarungannya melawan Frost Monarch dan kemudian membelah dan membagi-bagi tubuh Frost Monarch hingga berkeping-keping. Dan ini adalah kematian selanjutnya dari monarch tersebut, yaitu kematian dari sang Raja Elf penguasa es.
Selanjutnya kematian dari monark sisanya. Pasca kematian Sang Jinwoo yang memicu Sang Jinwoo berhasil membangkitkan kemampuan sesungguhnya dari Sang Shadow Monarch, hanya tersisa sekitar 3 monark yang berhasil hidup. 2 di antara mereka yaitu Yogumon dan juga Tarnak Sang Iron Body Monarch berhasil melarikan diri dalam pengepungan Sang Jinwoo. Baik itu Tarnak dan juga Yogumon pada akhirnya melarikan diri dan berhasil membawa Antares kembali menginvasi bumi. Dalam pertempuran kedua melawan bumi ini, dia kemudian melakukan konfrontasi dengan Thomas Andre. Namun dia tidak menyadari kalau ternyata Thomas Andre telah melakukan persiapan dan berhasil menjebak Tarnak. Thomas ternyata menyiapkan bayangan-bayangan terpilih Sang Jinwoo, yaitu Belion, Beru, dan juga Tas untuk melawan Tarnak. Melihat hal ini, Tarnak kemudian berusaha untuk menghubungi Antares, namun menggunakan sihirnya, Tas berhasil memotong koneksi antara Antares dengan Tarnak. Marah karena hal ini, Tarnak kemudian mengaktifkan spiritual body manifestation dan pada akhirnya memperlihatkan wujud dirinya yang sesungguhnya, berusaha membunuh Thomas, Belion, dan Biru sendirian. Namun sayang sekali, dikarenakan kekuatan para tentara bayangan ini telah pulih semuanya, maka Tarnak Sang Iron Body Monarch berhasil dihabisi mereka bertiga. Dan selanjutnya tentu saja ada Yogumon. Nah, nasib Yogumon ini adalah salah satu monark yang tidak diketahui pasca pertarungan dan pertempuran melawan para monark. Sementara yang lain pada dasarnya terbunuh. Namun kemudian setelah Sang Jinwoo memutar kembali Cup of Reincarnation atau cangkir reinkarnasi sehingga memundurkan waktu 10 tahun sebelumnya, maka Sang Jinwoo berhasil menghabisi hampir setiap monark satu persatu, termasuk juga Yogumon. Dan terakhir tentu saja ada Antares, Monarch of Destruction. Kematian Antares pada dasarnya kematian sang final boss atau boss terakhir. Pertempuran final antara pasukan naga Antares melawan Shadow Army atau pasukan bayangan Sang Jinwoo terjadi di sebuah pulau terpencil di Jepang. Jadi pada dasarnya pertempuran ini adalah lebih kepada perang. Jutaan pasukan Shadow dari Sang Jinwoo melawan jutaan pasukan naga dari Antares yang mampu menghancurkan bumi jika dia menginginkannya. Dalam pertarungan ini terlihat kalau Sang Jinwoo seolah lebih lemah dari Antares. Namun tujuan Sang Jinwoo sebenarnya adalah untuk mengulur-ngulur waktu, karena Sang Jinwoo telah memberikan pesan kepada ruler supaya mereka mengirim bantuan kepadanya. Dan seperti yang sudah diduga, pasukan ruler akhirnya mengepung Antares dan para pasukan naganya dari atas. Para ruler kemudian beramai-ramai menusuknya dan pada akhirnya Antares berhasil terbunuh berkat strategi mengulur-ngulur waktu dari Sang Jinwoo. Setelah Sang Jinwoo sekali lagi menggunakan Cup of Reincarnation atau cangkir reinkarnasi, Sang Jinwoo berhasil mempersiapkan dirinya dan pada akhirnya berhasil menghabisi Antares dengan telak tanpa korban seorang pun dari bumi. Dan satu lagi nih, wong anime hampir lupa kematian dari Legia, sang Monarch of Beginning, sang Giant Monarch atau penguasa raja para raksasa. Mengingat Legia sebelumnya telah dikalahkan oleh para ruler, maka Legia kemudian dijadikan alat oleh ruler untuk memperkuat para hunter di bumi. Sang Jinwoo kemudian menemukannya terikat di belakang gerbang Tokyo yang sebelumnya diserang oleh para tentara raksasa. Dan pada akhirnya Sang Jinwoo kemudian menghabisi Legia.